Loh kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang ngurus saya dalam jarang. Memang itu memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampai tak warai lah Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong ya kulo kiai wong alim, jelas nak ngalimnya ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalimnya jelas. Tapi nak kiai rapati, nah kan kiai tapi orang ngalim. Nah kulo nak darah wong alim malah beli ya jelas. Nak kiai rapati ya, kulo rapati nurut tapi aturan masyarakat rapati nurut. Nah sampean kiai tapi orang nopo ngalim. Ya beda. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean cara derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo piye paham kulo. Lha boten iki nyata, sampe rasa tersinggung. Napa barang-barang napa? Nyata. Nah, kulo sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resepnya apa jenis? Konjinan ratau susah, dal kita ratau wiridan, ratau mohon sisip. Resepnya ilmu itu gini kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditegur maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga menganggap dalam durasi selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat itu kelas-kelasan, nak bikin pacaran. Nak wong iso omah yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal itu sesuai kontaknya DWD. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Wae waktu sabu ala wah ngene ora ana sing ro wae waktu sabu. Ala. Ngrobongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wae napa? Alam. Sing roh pangeran piap. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wae napa? Ya, itu kan urusan jenengan mbek pangeran to, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak Imam, kayak Kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin, kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan ya wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau. Itu kalau nanti saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi apa yakin nak sesuk urip Pak? Kowe buta mangan sesuk, anak sesuk ijek napa? Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan, la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bang, kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri musitok. Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayang lo santri yang kelambinan takwa khusyuk salam tempel demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri saya bikin kopi. Bisa dihitung.
Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salah. Bayangno bojo wis maca, gawekno kopi, bukakno lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bayangno bojoku nyambut, digawekno kopi, digodhogno banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nah, kula mboten sebayangno kaya Jogja, bojoku cek utuh Islam. Nak sholat 5 bulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat 5 apa? Mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa, betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya ikan asumu kan itu saya puasa. Kalau sampean, usul-usul orang digekno kopi wong wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah napa Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tahu alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi masa. Gus saya apa kain. Ini kula harus era dekarep. Sehingga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau ora sing ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sama bukan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak benar. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak gulai ridane pengiran, ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'alluq ya Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah, ninggalan menopo, ninggalan ibu milih pengira. Misalnya mati ninggalan, ya paling aku mau ngapain nih suaraku. Paling mau nangis gue kegiatan, tak kayak gitu. Bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji laminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata frohubi, mesti yakinlah mata selibi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kata kulo sebagai ulama seneng kulo nu kok ijek iman, ya nggak kayak orang awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kulo jatuh, yang ngaji saya gak seneng jadi kubeding, uang saya seneng kulo bubar kabeh. Kulo ya susah, miskola darah bener. Gus saya jenengan orang saya seneng, ya tenang saja. Saya seneng ya makhluk orang jelas. Dan status mereka tetap mah la yadurru wala